Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Kalian inget gak motor ini? Beat Deluxe Blue 2023 yang sebelumnya gua review teman-teman. Jadi pada saat video sebelumnya kan gua menjanjikan ya, gua akan memberikan informasi mengenai impresi pemakaian dari motor ini. Jadi gue bikin video test ride-nya. Sebenarnya motor Beat ini sudah gue pakai udah lama ya teman-teman. Cuman baru gue sempat videokan buat konten test ride-nya. Jadi untuk video pemakaiannya akan gue informasikan sedetail-detailnya teman-teman. Tapi mungkin ada yang keskip ya, takutnya ada yang lupa. Jadi kalian kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita lanjut aja ngebahas impresi pemakaian dari new Honda Beat Deluxe Blue 2023-nya. Oke, pertama-tama gue mulai dari mana ya? Maaf nih teman-teman kalau agak kagok soalnya nih video pertama gue bikin video test ride ya. Pertama kita mungkin bahas tarikannya dulu kali ya, soalnya yang gue rasakan ya. Oh iya, sebelum gue lanjut gue mau informasikan kalau postur badan gue, postur badan gue ini beratnya 85 dan untuk tingginya 170 teman-teman. Sebelum gue mulai nih, siapa tahu ntar teman-teman ada yang nanya. Jadi kita mulai dari apa tadi? Tarikan gasnya. Kalau tarikan gasnya menurut gue Beat ini agak kurang teman-teman, nggak responsif banget ya. Tapi untuk pada saat dari 0 km nih, dari baru jalan sampai ke 40 km agak berat. Nah kalau udah di atas 40 km tuh tarikannya lebih enak teman-teman. Jadi kayak lebih hang gitu loh. Lebih enak lah tarikannya kalau udah di atas 40 kpj ya. Terus dengan bobot gue yang 85 kg agak susah buat mencapai 100 kpj teman-teman, top speednya ya. Gue waktu itu di 90 kpj-an teman-teman, nggak nyampe 100 kpj. Mungkin karena pengaruh dari bobot badan gue juga kali ya. Soalnya naiknya juga agak lama teman-teman pas sudah di putaran atas. Toh mesinnya juga 110 cc ya teman-teman. Jadi buat apa kenceng-kenceng? Soalnya peruntukannya juga bukan buat kenceng juga si Honda Beat ini, tapi buat harian gitu. Bodinya juga kecil teman-teman. Nah ini yang enak buat selap-selip, enak banget. Karena buat gambaran kalian ya, dimensinya itu panjangnya 1877 mm, lebar 669 mm, dan tingginya 1074 mm. Tinggi tempat duduknya 740 mm dan jarak terendah ke tanah 147 mm. Nah bobotnya itu ringan, cuma 89 kg. Jadi handlingnya itu enak banget buat belok-belok, buat nyelip-nyelip itu enak banget teman-teman. Cuman memang kalau udah di putaran atas, di kilometer yang 80 ke atas gitu teman-teman ya, motornya tuh kayak berasa enteng banget. Jadi kayak kurang enak menurut gua kalau buat ngebut banget teman-teman. Malah enakan buat nyantai motor ini. Terus untuk konsumsi bahan bakarnya menurut gue masih tergolong irit banget teman-teman. Kalau klaim dari pabrikan kan 60 km-an ya per liter. Nah kalau pas gue coba nih, kan gue suka agak kencang sedikit ya teman-teman. 60 kpj-an lah rata-rata. Nah taruh ada yang nyebrang. Ayo pak, lewat pak. Jadi apa tadi? 60 km per jam. Gue pas pakai motor ini biasanya tuh rata-rata segitu, malah suka sampai 80. Itu bisa tembus di angka 50-an kpj, 50-an kilometer per liter. Itu di angka 55 ke atas sih, tapi belum nyampe 60 teman-teman. Tapi masih irit lah segitu. Tapi kalau kalian jalannya santai kayak di bawah 40, terus buat kerja gitu ya, kalau kerja kan macet-macet paling ya tembus 40-50, nggak sampai 50 malah jarang kalau sering macet ya. Kalau buat kerja ke Jakarta gitu, itu pasti bisa lebih irit, bisa sesuai dengan klaim dari Honda yang 60 km per liternya teman-teman. Terus ke suspensi kali ya. Untuk suspensinya juga menurut gue biasa aja teman-teman, tapi yang nggak keras gitu ya. Cuman kalau lewat jalur yang jalannya hancur terus-terusan gitu, kalau kalian tahu jalur menuju ke Telaga Saat yang batu-batu doang, Telaga Saat itu ada di puncak ya teman-teman.
Nah itu berasa banget sih getarnya tak 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 gitu. Cuman kalau kayak sesekali lewat lubang terus polisi tidur itu aman banget. Terus kita ke apa ya? Oh iya, gue mau sharing pas tanjakan nih teman-teman. Kalau di flyover aja, gue jalannya tuh, aduh kurang banget deh. Buat tanjakan, namanya mesin 110 cc ya. Buat tanjakan emang nggak cocok menurut gue teman-teman. Jadi buat kalian yang tinggal di daerah pegunungan, mending motor gigi sih, atau motor matic yang cc-nya lebih gede. Misalkan yang 150 cc-an teman-teman. Orang yang 150 cc juga lama-lama ngempos kok, apalagi yang 110 cc gitu kan. Itu gue sendiri loh teman-teman, apalagi kalau boncengan di jalur puncak. Itu auto leak-leok gitu loh, kanan kiri naiknya, nggak bisa mantang lurus saja. Selanjutnya kita bahas apa ya? Oh ya, mungkin masalah proporsional antara motor dan pengendara kali ya teman-teman. Soalnya gue dengan berat 185, tinggi 170 itu kayak naik Honda Monkey kali ya. Tapi nggak sekecil Honda Monkey sih. Tapi kelihatan kecil teman-teman. Gue nggak tahu nih. Untuk apa namanya, dengkul gue kelihatan gak di kamera. Ini gue tuh dengkulnya naik banget teman-teman, tinggi 170 cm. Gue rasa sih lebih cocok buat yang tingginya 165 ke bawah ya Honda Beat ini. Kalau buat gue, kalau ditanya napak apa enggak, ya jelas napak banget teman-teman. Orang posisi dengkulnya aja naik banget ini. Terus kalau belok, yang belokannya patah gitu ya sampai mentok, itu agak harus kakinya dimasukin dulu ke dalam, lebih dikempit gitu kakinya dah, biar nggak mentok kaki teman-teman. Kalau buat mentok atau tidak dengkulnya ke dashboard nggak mentok sih teman-teman, masih ada jarak aman ya, sejengkal dah. Pas itu sejengkal, tinggal diatur posisi duduknya aja kan. Kalau kalian riding sendiri bisa lebih mundur, cuman kalau boncengan ya aman sih, masih nggak nempel dengkulnya ke dashboard. Lanjut kita ke apa ya, sisi penerangan kali ya teman-teman. Jadi untuk penerangan dari Honda Beat ini menurut gue cukup. Tapi kalau kalian bisa lihat nih ya, gue ada videonya pas malam. Jadi pas pakai lampu dekat itu terangnya lebih terang di tengah teman-teman, di bagian samping kanan kiri itu agak nyebar gitu ya. Terus kalau kalian nyalain lampu jauh, nah itu juga terangnya cuma di bagian tengah, di bagian kanan kirinya tuh nggak kena lampu jauh gitu teman-teman. Jadi cuman kayak lurus doang lampu jauhnya. Tapi aman sih kalau buat di jalan gelap, daripada si Japra ya CB gua teman-teman, itu lampunya deket banget coy. Itu bisa diturunin, sempat diturunin kalau si CB gua untuk nyala lampunya, cuman pas dinaikin lagi nggak bisa. Oh iya, gue lupa teman-teman. Jadi tadi kan gue ngebahas konsumsi BBM ya. Nah, pas gue ngebahas konsumsi BBM-nya itu dalam kondisi fitur idling stop systemnya on. Jadi fitur idling stop system itu fungsinya buat kalau misalkan motor kalian dalam keadaan berhenti, entah itu di keadaan macet atau lampu merah, itu kan mesinnya mati kalau fitur ISS-nya nyala. Nah, kalau mau jalan lagi tinggal digas dikit aja udah auto nyala, teman-teman. Nah, fitur itunya dalam keadaan on ya. Jadi konsumsi bahan bakarnya dapat segitu. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu dulu informasi yang bisa gue sampaikan mengenai test ride dari new Honda Beat-nya. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Gua mohon maaf banget ya misalkan masih ada yang kurang-kurang. Soalnya dari segi pengambilan gambar aja tadi ya pas lewat jalan Ancur gitu kayaknya turun teman-teman kameranya. Makanya gue naikin, ntar turun gue naikin lagi. Padahal udah gue kencengin, tapi ya begitulah namanya berkat murah teman-teman. Oke, gue rasa itu aja ya. Sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalain juga loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi yang lebih terupdate. Dan jangan lupa follow juga nih Instagramnya di @yunoroproject ya teman-teman. Soalnya sebelum gue masukin ke YouTube, gue upload ke YouTube, gue informasikan dulu nih atau gue posting dulu di Instagramnya. Jadi di Instagramnya
bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.